Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita berjudul Pencobaan Yesus. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Salah satu tantangan tersulit dalam menginjili orang-orang yang belum percaya adalah jaminan perubahan keadaan hidup jika memilih percaya kepada Yesus. Apakah keadaan hidup saya akan berubah jika saya percaya kepada Yesus? Kira-kira begitulah pertanyaan dan harapan mereka. Tentu saja bagi kita yang telah lama mengikuti Yesus, kita tahu jawaban atas pertanyaan ini, yaitu tidak ada jaminan akan terjadi perubahan dalam sekejap dari keadaan sekitar kehidupan kita. Semuanya akan berjalan seperti biasa, kita harus tetap bekerja, makan, tidur, dan beristirahat. Kita harus berhemat dengan hikmat. Yesus sendiri tidak memberikan jaminan akan adanya kemudahan, kelancaran hidup, jalan pintas, ataupun kita terlepas dari pergumulan. Justru kita dapat membaca Yesus sendiri pun mengalami hal yang sebaliknya. Menarik untuk diperhatikan bagaimana Yohanes menempatkan kisah pencobaan Yesus setelah Yesus sendiri dibaptis. Dalam peristiwa pembaptisan, Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya dan kepadanya ia berkenan. Dan Yohanes menyatakan bahwa Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nyatanya menjadi pribadi yang dikasihi oleh Bapa, berkenan kepada Bapa, dan dipenuhi oleh Roh Kudus tidak menjadikan Yesus lepas dari pencobaan. Justru Roh Kudus sendiri yang membawa atau memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai selama 40 hari. Dalam bahasa aslinya, Matius dan Lukas memiliki kemiripan arti dalam menggunakan kata dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya Markus yang dalam bahasa aslinya menggunakan kata didesak oleh Roh Kudus. Dalam Injil Markus, kata ini biasanya digunakan ketika Yesus mengusir setan. Tentu saja, nuansa ketika Yesus didesak oleh Roh Kudus untuk dicobai tidak sama dengan nuansa ketika Yesus mengusir kuasa gelap. Tetapi baik kata dipimpin dan didesak oleh Roh Kudus menyiratkan ada keharusan yang tidak dapat dihindari. Lalu bagaimana respon Yesus terhadap hal ini? Sebagai anak, Yesus tetap menundukkan diri dan mentaati Bapanya. Tidak ada perlawanan, penolakan, bahkan pertanyaan dari Yesus terkait pencobaan yang akan dialaminya. Jadi, mengikut Yesus tidak memberikan jaminan akan ada perubahan keadaan hidup kita, dalam arti membuat hidup kita lebih nyaman dan santai. Yesus sendiri tidak mengalaminya. Ia justru harus melalui pencobaan selama 40 hari. Pengharapan kita bukan pada keadaan sekitar, melainkan di dalam Yesus sendiri yang akan mengubah dan memperbarui hidup dan hati kita. Kita dapat merasakan kelepasan dari belenggu dosa, kedamaian, dan ketenangan hidup. Kita mendapatkan janji hidup kekal yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi, ikut Tuhan bukan masalah segera menjadi orang yang sukses secara duniawi. Tentu saja Yesus bisa membuat hal ini terjadi, tetapi itu bukan tujuan dan maksud panggilannya. Ia memanggil kita agar dapat menerima anugerah keselamatan dan menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kata-kata bijak, pencobaan memang tidak enak,
tetapi itu adalah bagian dari hidup yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pencobaan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Berikan aku hikmat dan kekuatan untuk menjalaninya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.